Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di sesi Zoom kali ini. Perkenalkan, saya SS. Kali ini saya akan bahas tentang sebuah project di dunia DeFi. Tapi project yang akan saya bagikan kali ini berbeda dengan project-project yang dibagikan oleh orang lain ya, yang mereka hanya berbicara tentang bagaimana cara untung, dan ini merupakan cara yang lama. Tapi di ARK ini berbeda. Sebelum saya ingin memberitahu tentang masalah-masalah yang ada di pasaran sekarang dan bagaimana ARK menghadapinya, karena banyak project DeFi di pasaran sekarang dan mereka bilang mereka paling bagus, mereka paling baik, bahkan sampai ada yang menjelekkan project yang lain ya. Dan mereka bilang project mereka akan cepat untung, dan kita juga kadang bingung bagaimana untuk memilih sebuah project mana yang bagus, yang aman dan tahan lama. Maka di sini kita sebagai investor harus punya dua kacamata ya. Kacamata pertama, logika untuk melihat data, transparansi dan fondasi proyek. Tentang sebuah keamanan yang bisa diverifikasi, karena keamanan itu penting. Tapi buat sebuah proyek, keamanan itu baru permulaan ya. Yang paling penting, apakah proyek ini berkelanjutan dan memiliki mekanisme penerbitan token dan stabilitas harga. Apakah mekanisme tersebut dibangun berdasarkan sistem yang konsisten, struktur, bukan sekedar sensasi pasar, promosi influencer, atau strategi airdrop yang bersifat sementara. Karena pada kenyataannya banyak proyek yang kelihatan aman tapi cuman bertahan 3 bulan, 6 bulan lalu selesai. Jadi kalau kita bicara soal proyek yang benar-benar ingin bertahan lama, kita harus lihat lebih dalam apakah proyek ini punya struktur. Di sini kita ada evaluasi ya untuk 5 tes inti. Yang pertama, apakah LP atau liquidity poolnya terkunci? Nah, ini pertanyaan ini berlaku ke semua proyek yang kita mau bergabung, apapun itulah. Proyek apapun itu, apakah di lock atau tidak untuk LP-nya. Yang kedua, apakah kontrak token open source, sumber terbuka ya, yang bisa diaudit publik, transparansi dan berbasis dari kontrol terpusat, biar kita bisa lihat berapa banyak, apa dan bagaimana, apakah mereka bisa mint token. Yang ketiga, treasury atau pemendaharaan, apakah dikelola melalui multisig atau hanya developer yang pegang kendali, karena ini adalah masalah yang ada di pasaran sekarang. Untuk bagian berkelanjutan, agar sebuah proyek bertahan lama dan jangka panjang, ada hal terpenting yang ingin kita ketahui. Apakah proyek ini punya IM? Apakah ada RBS-nya? Dan buat sebagian besar investor, istilah ini masih terdengar asing. Entah ini pertama kalinya teman-teman dengar tentang IM dan RBS. Adalah konsep baru yang mulai mengguncang pasar ya. Nanti saya sedikit jelaskan apa perbedaannya IM dan RBS dan kenapa keduanya penting. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi di sini kita bisa melihat masalah pertama, apakah liquidity poolnya terkunci. Apa itu liquidity pool yang tidak terkunci? Contoh misalnya, hari ini saya bergabung dengan sebuah proyek yang ya proyek apa saja. Hari ini saya baru bergabung, besok proyeknya sudah selesai, hilang ya. Kenapa? Karena liquidity poolnya tidak terkunci. Tidak terkunci itu artinya pengembang dapat mengambil semua aset dalam liquidity pool. Nah, jadi hal pertama ketika kita ingin bergabung dengan proyek apapun itu, kita ingin tahu apakah liquidity poolnya terkunci. Jadi bagaimana cara kita memeriksa apakah terkunci atau tidak? Kita bisa lihat sebentar, saya tunjukkan.
Di sini saya menggunakan API.ai ya. Data ini adalah snapshot on-chain dari distribusi token ARK, likuiditas dan aktivitas jual beli. Di sini kita bisa melihat ya untuk holder dan total supply, dan ada 10 top wallet. Di sini tanpa black hole, ini berarti wallet teratas yang memiliki lebih dari 3 kali total supply, karena termasuk LP dan token yang dibakar ya untuk ini. Dan ini untuk wallet yang ke-1 dan kedua memang masing-masing memegang 1,8 juta ya dan 1,7 juta dari total supply. Kemungkinan besar ini adalah modul treasury dan LP pool, bukan wallet pribadi. Dan untuk wallet ketiga di sini adalah liquidity pool utama, tempat jual beli terjadi. Wallet 4 sampai 10 memegang beberapa persen ya, hampir 7-8% lah secara kolektif, menunjukkan distribusi yang tidak terlalu terpusat di luar modul sistem ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk liquidity poolnya ya, untuk LP-nya, untuk total LP, supply unit LP token. Nah, di sini LP-nya terlock ya, terkunci 100%. Artinya tidak ada yang bisa menarik likuiditas seenaknya ya. Ini adalah perlindungan anti rug pull, black hole address, 3,3 juta ya LP, 2,62 juta LP, hampir 40 berapa ya, 40 berapa persen lah, 44 28%. Ini 28%. Ini adalah alamat pembakaran, burning address ya. LP token dikirim ke alamat ini agar tidak bisa ditarik kembali, menjamin likuiditas permanen ya. Dan di sini bisa lihat untuk penjualan dan deteksi keamanan. Oke, sebagai contoh kita akan lihat ya yang potensi rug pull. Dan ini untuk koin ARK ya. Ini untuk koin ARK. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, hanya contoh nih untuk koin tertentu nih. Di sini untuk LP-nya kosong ya. Jadi ketika kepanikan terjadi, sell massal, LP-nya kosong dan harganya rug pull, dan ini yang terjadi ya detik ini nih. Mungkin kalian juga tahu untuk rate ini di koin apa ya. Ini hanya sebagai contoh teman-teman. Maka LP terkunci itu penting ya teman-teman. Dan ini yang kemarin saya cek juga, dia itu ngemin token ya, meskipun di sini di black hole-nya 12 jutaan, tapi dia juga bisa ngemin dan jual. Tapi tiba-tiba sekarang saya lihat itu dia tuh untuk min tokennya udah enggak ya. Nah, yang jadi masalah itu ketika kontrak token itu tidak sumber terbuka, jadi di belakang kita mereka bisa ngemin token, cetak token ya. Contoh misal seperti ini teman-teman, mereka bilang itu untuk supply-nya itu 1 juta contohnya ya kan, tapi sebenarnya mereka ada 10 juta lah, dan kita sebagai investor hanya tahu ada 1 juta token. Jadi setiap kali kita beli ya, harga naik, mereka itu di belakang gitu menggunakan yang 10 juta tadi, token tadi untuk dijual nih, di sekitaran sini, dan mereka mendapatkan untung. Kebanyakan proyek yang kita sudah join itu semakin hari semakin banyak investor yang bergabung, tapi kenapa harganya ya naik turun dan malah hancur gitu kan. Itu sebabnya tidak open source. Untuk masalah yang kedua, oke, kita bisa lihat, dan ini nih kalian juga bisa ngecek di sini ya untuk ceknya. Untuk masalah yang kedua itu di treasury atau pembendaharaan, apakah dikelola melalui multisig ya, multisig, atau hanya developer yang pegang kendali. Kebanyakan pembendaharaan proyek yang kita lihat di pasar sekarang, dan saya yakin ya, banyak dari kita di sini yang pernah ikut proyek seperti itulah.
Di awal mereka bilang ROI-nya bisa 1% per hari dan kedengarnya itu sangat menggoda. Tapi coba setelah 3 bulan atau setengah tahun, beberapa yang benar-benar didapat hanya berapa 0,5%, kadang cuma 0,3%. Dan saya yakin semua pernah ngalamin. Masalahnya ada di pembendaharaan ya. Banyak proyek tidak punya sistem tata kelola, tidak ada DAO, tidak ada transparansi. Jadi apa yang mengendalikan pembendaharaan ya hanya satu orang, satu tangan, satu keputusan, dia bisa ubah kapan saja sesuai keinginannya. Tidak ada kontrol, tidak ada suara dari komunitas. Tapi di ARK kita pakai sistem yang berbeda ya, tata kelola multisig. Investor punya hak suara, setiap keputusan besar harus melalui pemungutan suara. Jika voting mencapai 60% dukungan ya, keputusan dijalankan, dan setelah itu sistem memilih secara acak 5 sampai 7 orang dari komunitas untuk pendandatangan multisig. Mereka yang akan mengeksekusi keputusan secara transparan dan aman. Karena masalah utama di pasar saat ini ada 3 ya. 1, untuk pembendaharaan tanpa tata kelola. 2, tidak ada sistem multisig. 3, komunitas tidak punya suara. ARK hadir mengubah semua itu ya. Jadi intinya begini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada teman-teman semua, karena ini bukan cuma soal uang, ini soal memilih proyek yang benar, karena banyak proyek di luar sana beresiko besar. Bukan hanya kerugian finansial, tapi juga kerugian terhadap hubungan, terhadap teman-teman kita, beban moral ya, yang tidak terlihat, dan itu sungguh kerugian yang besar. Jadi carilah proyek yang bicara tentang keamanan, carilah proyek yang punya keberlanjutan, carilah proyek yang punya struktur yang kuat, karena di dalam keberlanjutan ada harapan dan tentunya ada masa depan. Oke, sekarang kita nih memahami konsep non-stable coin ya, algoritmik. Ini merupakan tren terbaru di dunia DeFi. Konsep ini dikenal sebagai algorithmic non-stable coin. Ya, maksudnya jenis token kripto yang tidak dipatok ke nilai tetap seperti USDT ya. Nah, ini koin stabil, selalu berusaha menjaga nilai 1:1 terhadap mata uang fiat ya, misalnya USDT. Dan untuk non-stable coin nilainya berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran, turun naik ya, seperti Ethereum, BNB atau Bitcoin ya, BTC. Dan untuk non-stable coin ini, stable coin algoritmik seperti ARK, dia membawa konsep non-stable coin ke level baru dengan pendekatan algoritmik IM, emission module, mengatur penerbitan token berdasarkan kondisi pasar ya, dan RBS menstabilkan harga dengan pembelian kembali dan arbitrase otomatis. Dan ini bagus ya menurut saya tuh. Jadi meskipun bukan stable coin, ARK punya mekanisme internal yang menjaga harga tetap sehat dan berkelanjutan ya. Ia menggunakan mesin algoritmik untuk mengatur penerbitan token dan berdasarkan permintaan pasar ya, IM, emission model, menstabilkan harga melalui investasi otomatis, dan mengelola hasil dari pembakaran ya, YRF itu. Jadi ketika harga terlalu tinggi, sistem menjual token untuk menyeimbangkan. Ketika harga terlalu rendah, sistem membeli kembali dan membakar token. Semua ini terjadi tanpa campur tangan manusia, hanya berdasarkan logika on-chain yang transparan dan bisa diaudit. Kenapa ini revolusioner ya? Karena tidak bergantung pada cadangan fiat atau bank sentral, tidak rentan terhadap pelepasan patokan seperti stablecoin, memberikan fleksibilitas dan daya tahan dalam menghadapi volatilitas pasar kripto. Algoritmik non-stablecoin adalah evolusi dari sistem moneter ya, on-chain, bukan sekedar menyimpan nilai, tapi mengatur dan menstabilkan nilai secara otomatis. Sekarang kita masuk ke bagian ini nih, POL.
POL adalah sistem di mana proyek memiliki likuiditasnya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar dan dijalankan melalui kontrak pintar, smart contract yang otomatis, transparan dan aman. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah contoh yang sangat terkenal dalam 2 tahun terakhir, OHM, Olympus Dow. Oke. OHM ingin menjadi sesuatu yang revolusioner. Sebelum kita bahas OHM lebih jauh, jadi mari kita pahami dulu apa peran bank sentral dalam sistem keuangan tradisional. Oke, di sini bank sentral adalah pihak yang menerbitkan mata uang, mencetak, mengendalikan suku bunga, dan mengatur jumlah yang beredar di masyarakat. Nah, OHM mencoba meniru peran itu tapi sepenuhnya on-chain ya, berbasis blockchain. Jadi bagaimana OHM bekerja? OHM menggunakan sistem yang disebut EM, emission model, mekanisme penerbitan token yang mirip dengan cara bank sentral ya dalam menerbitkan uang. Di dunia on-chain, EM berperan sebagai penerbit token, diterbitkan berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar ya, bukan berdasarkan keputusan sepihak tapi berdasarkan mekanisme yang transparan, terstruktur, dan EM melakukan dukungan harga yang efektif. Oke, di sini kita bisa melihat ya untuk EM-nya, dia itu menerbitkan fungsinya satu untuk penerbitan token berdasarkan penawaran dan permintaan, bukan berdasarkan keputusan sepihak ya, tapi berdasarkan mekanisme yang transparan dan terukur. Dan EM melakukan dukungan harga yang efektif. Dikatakan sebagai harga dasar ya. Kebanyakan kita dengar harga dasar itu $1. Untuk mendapatkan harga dasar yang efektif, dia ada kalkulasi ya, total pasokan token yang menggunakan uang di dalam LP ya. Di dalam LP contohnya uang yang di dalam LP ini misalkan 70 juta. Oke. Dan di dalam treasury atau pembendaharaan 30 juta dolar contohnya, misal jarak total pasokan contoh 10 juta, maka harga dasar $10 ya, $10. Dan di sini misalkan harga $50. Harga dasar dan min price-nya adalah $10. Kalau harga token naik, harga dasar pun, kalau misalkan harga tokennya naik dan harga dasar pun ikut naik ya. Kalau token turun, harga token turun, maka harga dasar pun ikut turun. Kalau di berkebun, teman-teman mungkin di sini ada yang istilahnya pernah ikut berkebun ya di Pancake. Untuk berkebun itu seperti settingan make price lah sama min price itu. Dan di sini dengan jarak 5 sampai 7 kali ya, 5 sampai 7 kali. Inilah yang EM lakukan. Yang pertama penerbitan token, yang kedua dukungan harga yang efektif. Dan bagaimana OHM dapat membentuk kontrol stabil dengan menggunakan RBS, kita bisa lihat di sebelah sini. Di sebelah sini ya. Ini adalah keuangan tradisional seperti yang kita ketahui. Dan di sini kita, maaf gambarnya ya. Di sini kita itu adalah pasar ya, sebagai pasar. Ketika pasar tidak memiliki cukup uang, bank sentral dia akan memberikan uang untuk membeli barang. Sini. Nah, kita akan menyimpan membeli uang tersebut ya untuk belanja mungkin, atau misalkan jalan-jalan, atau mungkin untuk nikah lagi ya, istri baru. Atau intinya ketika kita semua orang itu membeli sesuatu secara berlebihan, maka apa yang terjadi? Oke, betul, inflasi. Nah, jika terjadi inflasi, maka bank akan menaikkan insentif bunga. Dari teman-teman di sini akan menaikkan insentif bunga. Sebagian besar dari kita akan mengembalikan uang atau menyimpan uang itu di bank ya, di bank sentral, akan menyimpan uang itu di bank sentral untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Dan ini adalah cara bank sentral untuk mengontrol. Tapi di sini bagaimana RBS ingin mengendalikannya? Sangat mudah ya. LP
LP ini adalah sama, kita juga sebagai pasar, sebagai market ya. Treasury pembendaharaan ini adalah bank sentral. Ini adalah bank sentral. Dan di dalam treasury ini ada pembendaharaan, ini ada uang, ada token. Apa yang dapat RBS lakukan, mekanisme kolam ganda ya ini. Itu berarti dia punya cadangan USDT dan cadangan token. Nah, cara dia mengontrolnya, jika harga token naik, artinya lebih banyak orang menginginkan token. Jika token naik, dia akan mengambil token cadangan dan menjualnya kepada kita lah. Dia akan mendapatkan uang dan uangnya masuk ke sini ya. Ketika dia mengambil cadangan token, menjualnya ke pasar, dan uangnya dimasukkan ke ini nih, ke cadangan USDT ya. Nah, jika harga token turun, terlalu banyak token di pasar, banyak yang menjual lah. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menggunakan USDT ini untuk membeli kembali token dan membakarnya. Oke, membeli dengan uang yang ada di sini dan membakarnya. Ini adalah dua pool ya, mekanisme cara RBS menstabilkan harga token. Kenapa tadi saya bilang kalau dengan menggunakan algorithmic non stable coin itu ada dua smart contract ya di dalamnya. Yang pertama IM, yang kedua RBS. Harganya akan seperti ini. Oke, tidak seperti non stable coin. Nah, jadi dia tuh lebih sehat. Oke, di sini kita kembali lagi ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk contoh yang lain, ketika harga berada di kisaran $30, RBS mulai bersiap menyala ya, dinyalakan mungkin secara otomatis. Jika harga tinggi, token dijual lalu dibakar. Inilah momen dimana RBS benar-benar aktif dan mulai bekerja. Sebagian besar proyek di pasar saat ini saya bisa bilang 90% lah masih menggunakan struktur mirip V1 atau V1 kecuali OHM yang sudah bertransformasi ke V3 melalui Olympus DAO. Jadi memahami perbedaan antara V1 dan V3 bukan sekedar teori, ini kunci untuk menilai masa depan sebuah proyek. Dan di sini ketika harga rendah ya, harga turun, dia itu membeli token, dan ketika harga tinggi dia itu menjual dari cadangan token ini. Oke, dan dia mendapatkan uang dan dia masuk ke cadangan. Lalu apa perbedaan antara P1 dan P3? Yang pertama, P3 memiliki harga dasar $1, kemudian harga dasar tetap, tidak naik tidak turun. Itu berarti jika harga token adalah $1.400 dan jika kita menjualnya mendekati harga 800 ya, 800-an lah, itu akan jatuh. Jika jatuh kembali harga $1, itu berarti kita kehilangan ratusan dolar, $700 lebih itu. Dan ini masalah pertama ya, dan masalah itu ada di pembendaharaan. Nah, kedua, di pembendaharaan di model P1 itu treasury-nya tidak memiliki cadangan token ya. Apa artinya? Treasury hanya berisi uang, misalnya USDT, tanpa aset lain lah yang bisa diputar tanpa ada token. Jika harga token turun, treasury membeli token lalu membakarnya. Harga turun lagi, treasury beli lagi, bakar lagi, terus berulang sampai uang di treasury itu habis. Oke, karena tidak punya cadangan token, treasury tidak bisa menjual token ya untuk mendapatkan uang kembali. Jika terus membeli tanpa pemasukan, treasury akan kosong. Pembendaharaan ya akan kosong, dan kalau kosong, bagaimana bisa membayar investor? Nah, inilah masalah terutama di P1 ya, sistemnya tidak berkelanjutan. Nah, solusi untuk di V3, treasury cerdas dinamis. Di V3 kita punya dua keunggulan besar, yaitu tadi saya bilang IM, harga dasar dinamis. Harga dasar bisa naik turun mengikuti kondisi pasar. Ya, misalkan harga token 1.400 ya, $1.400.
Untuk harga dasar mungkin bisa berada di sekitar $600 atau $700, dan ini memberi ruang gerak dan perlindungan lebih baik bagi sistem RBS ya, RBS dan Treasury. Karena ia punya token nih dan USD, dan saat harga turun sistem bisa menjual token dapat USDT, dan dia tuh membeli kembali token lalu membakarnya. Inilah yang disebut infinity loop lah, mekanisme berkelanjutan yang menjaga stabilitas dan keamanan. Dan kenapa ini penting ya? Keamanan itu bukan sekedar fitur ya, ini pondasi. Kalau di sebuah proyek ingin bertahan lama, kita harus lihat struktur yang digunakan, baik mekanisme, treasury, dan apa yang dilakukan timnya, dan bagaimana mereka menjaga nilai investor. Apa itu ARK dan kenapa AI? Karena ARK ingin menjadi proyek DeFi untuk masa depan dan bukan sekedar platform ya, tapi ARK ingin menjadi proyek yang hidup dan berkembang. ARK juga menggunakan koin algoritmik, ekosistem AI ya yang hidup, berbasis model V3 yang kemungkinan fleksibilitas dan berkelanjutan. Dan ARK Arklan, sebuah dunia yang terintegrasi, terintegrasi dengan AI, dengan potensi hingga 50 model AI yang saling terhubung ya. Perlu teman-teman ketahui juga ya, kenapa harus AI? Karena sekarang mungkin untuk teknologi itu tidak bisa dibendung ya, tidak bisa dibendung. Sekarang untuk kendaraan saja sekarang sudah menggunakan AI. Dan untuk proyek yang bagus itu paling penting itu siapa ya di balik proyek itu sendiri. Dan ini dia adalah Cavello Eppolito ya, yang kontributor awal di Olympus DAO, termasuk pengembang konsep VOL. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya untuk di Twitter, untuk di medsosnya dia itu, dan ini juga didukung oleh lembaga global terkemuka ya, Morgan Chase. Dan teman-teman juga bisa ini ya, dan dia itu berinvestasi senilai 30 juta USDT ya untuk memajukan ini, dan dia investasi di ArcDeFi, di Do Finance, dan ini juga bisa kalian lihat lah untuk di medianya ini. Teman-teman, dan kita lanjut ke berikutnya. Lanjut, bagaimana cara berpartisipasi dalam ARK ini. Di sini ada dua model ya. Jika pengguna telah membeli obligasi dengan stablecoin, ini akan secara otomatis ya membuka LP 50% dan 50% token. Tapi sebelum itu teman-teman ketahui ya, untuk fungsi LP liquidity pool. Liquidity pool itu sederhana. Setiap kali kita memasukkan uang ke LP, sistem akan menghitung total dana yang masuk. Dana itu akan dikonversi menjadi token, dan dari situ harga token ditentukan ya. Tapi bedanya LP tradisional dengan LP versi terbaru seperti yang digunakan di V3 ini. Jadi intinya kalau di V3 itu tidak ada pasokan total ya, karena hanya dicetak saat ada uang masuk ke LP. Tidak ada uang, tidak ada token. Ada uang, token diterbitkan. Artinya nilai token tetap ada ya, tidak tergantung pada jumlah pasokan tetap. Ini membuat sistem lebih fleksibel dan tahan guncangan. Nah, di sini ada mode imbal hasil ya untuk obligasi ya, untuk staking. Modal minimal itu $100 teman-teman. Modal minimal $100. Untuk profitnya ini tergantung ya. Kalian misalkan ngambil yang 30 hari, ini profitnya dalam 24 jam itu 0,7%, dan masuk setiap 12 jam ya. Kalau misalkan 90 hari 0,8%, kalau 180 hari 0,9%, kalau misalkan 360 hari dia profitnya 1% ya. Dan di sini kita dapat diskon untuk token ya 5-25% untuk pembelian. Dan untuk imbal hasil tahunannya ini bisa sampai teman-teman. Dan di sini ada staking ya.
Kalau untuk staking ini ada yang fleksibel, dia tiap hari bisa diambil sama berikut modal-modalnya lah. Cuman di sini profitnya cuma 0,6% dan profitnya sama, masuk setiap 12 jam. Dan kalau misalkan teman-teman ngambil yang 30 hari sama seperti bond tadi di atas 0,7%, 90 hari 0,8%, 180 hari 0,9, dan 360 hari sama 1%. Dan kalau di sini tidak ada diskon. Kalau misalkan kita beli bond, kita dapat diskon 5% ya sampai 25%. Kalau staking itu nggak dapat diskon ya, tapi untuk kontraknya sama untuk 30, 90 hari sampai 360 hari itu untuk profitnya sama lah, persenannya sama ya. Dan ini auto kompon ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak tarik, nanti dia itu untuk profitnya dia itu auto kompon. Oke teman-teman, segitu dulu mungkin. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan kita diskusi. Terima kasih.